Apa efek Danantara ke pasar modal Indonesia? Dana Anagata Nusantara, Danantara adalah lembaga pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund, atau SWF, yang dibentuk pada 24 Februari 2025 nanti. Danantara berarti energi atau kekuatan untuk tanah air Indonesia, merupakan konsolidasi kekuatan BUMN. Apa efek ke pasar modal? Dalam tahap awal, Danantara akan mengambil alih pengelolaan 7 BUMN utama, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Telkom Indonesia, Pertamina, PLN, Main AID. Ditambah konsolidasi dengan Indonesia Investment Authority, atau INA. Main ID sendiri adalah induk juga dari perusahaan pertambangan yaitu PT Antam, ANTM, PT Bukit Asam, PT BA, PT Timah, TINS, PT Vale Indonesia, Inco, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, Main ID Trading. Kalau ditelusuri lagi, BBRI merupakan pemilik dari Pegadaian, PNM, Dana Reksa Sekuritas dan Manajer Investasi. Kemudian bersama-sama dengan BMRI dan BBNI menjadi pemilik dari Bank Syariah Indonesia, atau BRIS, yang merupakan hasil merger BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Ini belum termasuk lagi anak-anak dari 7 BUMN yang bergabung di tahap awal tersebut ditambah lagi SWF yang sudah ada, INA, atau Indonesia Investment Authority, memiliki total aset sekitar 9.760 triliun rupiah di tahap awal. Nantinya ditargetkan menjadi 15.122 triliun rupiah, setara 982 miliar dolar Amerika. Kemudian berdasarkan pemberitaan CNN, dari target efisiensi APBN 750 triliun rupiah yang terdiri dari 3 tahapan, sebanyak 20 miliar dolar Amerika, atau sekitar 324 triliun rupiah, akan disetorkan ke Danantara sebagai tambahan modal investasi. Seperti apa dampaknya bagi pasar modal? Ada 5 poin. 1. Superholding BUMN bukan merger. Jika Bank Syariah Indonesia yang merupakan merger dari 3 bank syariah BUMN yang setelah digabung menjadi satu unit usaha baru dengan skala yang besar, superholding BUMN ini lebih ke pemegang saham saja bukan unit bisnis baru. Sebagaimana holding company pada umumnya, karyawan tidak banyak. Contoh seperti Saratoga, berdasarkan laporan keuangan 2023, jumlah karyawan hanya 64 orang dengan total aset 57 triliun rupiah. Sama halnya dengan karyawan Indonesia Investment Authority, atau INA, 59 orang dengan 160 triliun rupiah. Namun anak perusahaan yang dimiliki seperti perbankan, jumlah karyawannya sangat banyak. Contoh BBRI memiliki 77.000 lebih, BMRI 38.000 lebih, dan BBNI 27.000 lebih. 2. Fleksibilitas. Sebagai superholding BUMN Danantara akan terima dividen. 2023 dividen BUMN mencapai 82 triliun rupiah. 2024 kemungkinan sama. Ditambah dengan alokasi pemerintah hasil efisiensi sebesar 324 triliun rupiah, maka saldo kas bisa mencapai 400 triliun rupiah di 2025 ini. Tentu sebagian dari kas akan disetorkan ke pemerintah sebagai dividen, tapi sebagian lagi bisa diinvestasikan. Sebagai BUMN bisa lebih fleksibel. Proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat meskipun tetap profesional, sama seperti perusahaan pada umumnya. 3. Business Judgment Rule, atau BJR. Poin baru dalam revisi UU BUMN 2025 memberikan dasar hukum kepada para pejabat untuk lebih berani mengambil risiko. Selama ini pemegang saham dari BUMN adalah negara langsung, maka kerugian BUMN berpotensi menjadi kerugian negara yang berujung pada tindak pidana. Hal ini menyebabkan pejabat cenderung terlalu konservatif dan tidak berani mengambil risiko serta potensi kriminalisasi. Dengan BJR, apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi konflik of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN itu tidak dipersalahkan. Meski demikian, tata kelola yang baik tetap harus dijalankan. 4. Eksekusi. Dalam World Government Summit di Dubai, Prabowo menyampaikan bahwa Danantara akan berinvestasi pada sumber daya alam dan proyek berkelanjutan yang berdampak tinggi untuk membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Pertanyaannya, seberapa cepat eksekusinya? Ketika dilakukan efisiensi, di mana dari perjalanan dinas dan seremonial misalnya ke makan bergizi gratis, maka terjadi peralihan dari tiket, hotel pesawat, dan alat tulis kantor menjadi beli sembako dan peralatan dapur. Konsumsi tetap ada, hanya berubah wujudnya saja. Tapi ketika dialihkan ke investasi oleh Danantara,
tentu ada aspek kehati-hatian sehingga tidak bisa dilakukan secara serampangan. Belum lagi, tidak semua mitra atau tujuan investasi memiliki kelayakan atau visibility yang baik. Selama masa tunggu ini, ada konsumsi yang berhenti. 5. Mitra dengan SWF lain. Dalam dunia pasar modal global, Sovereign Wealth Fund SWF adalah ikan paus raksasa. Bank, sekuritas, dan aset manajemen global berlomba-lomba untuk menjadi mitra. Transaksinya begitu besar sehingga menggerakkan pasar dan diperhatikan bahkan ditiru. Dengan Danantara masuk dalam jajaran 10 besar dunia, tentu akan diperlakukan dengan sama. Dan sangat mungkin juga investasi yang dilakukan oleh Danantara juga akan diikuti SWF lain. Contohnya waktu MTEL IPO, terdapat partisipasi dari SWF Indonesia INA, Singapura, dan Abu Dhabi. Secara langsung, pembentukan Danantara tidak berdampak terhadap naik turunnya IHSG. Ketika sudah berjalan, dampak langsung ke IHSG juga menurut saya masih belum bisa ditentukan. Secara persepsi, ketika Danantara beli bisa menjadi sentimen positif dan sebaliknya ketika jual. Adanya seruan pindah dana dari Bank BUMN itu menurut saya lebih ke ungkapan pihak-pihak yang tidak puas atau oposisi pemerintahan, setiap era selalu ada. Cuma yang under Danantara bukan cuma bank, tapi juga bensin atau Pertamina, listrik atau PLN, telepon dan lainnya, apakah mau pindah semua? Danantara jika dikelola dengan baik bisa menjadi badan berpengaruh di pasar modal. Bayangkan waktu IHSG sedang koreksi dalam, Danantara buat pengumuman mereka masuk pasar. Belum tentu akan mengangkat, tapi memberikan keyakinan ke pelaku pasar bahwa pemerintah peduli. Good day.